Jadi Kalau mana jadi pawakil? bisa. Ini kayak terbiskang dai. Terbiskang. Kare, Simbah kalian dah. bisa. Unta pulos. Tenggon di kaya. Kakak namin iket. Yang nak sampai. Ada yang mau ingin mewakili. Ini ya. Nak sampai. Nah ini. Lain kena kita sebut asal sudah kita. Ahan mau tadi ke kalian dah. Sudah kita kena sebut. Tak konsuna kali nasi. Tadi kian kok. Ah, kita yang perlu. Tadi ajari. Pula sen. Simok. Wae, pamulsa. Sen pengumpul yang masuk. Misi kita dengan sebentar. Sebelum kita di sini, baru belum sen. Baru kamu mau mengasah kita sudah hebat satu. Bagaimana pula yang sebelum apa makan. Enak mau makilai ajari nak. Buang belakang setan yang berarti. Buang belakang. Woi, bukan manggilnya. Woi, woi. Kita sudah ke. Jadi, boleh sebentar. Oh, nahan. Lukusan berkat lantai masih dipandai. Uang punya sita berpagang balasnya. Go. Uang pengamati sita DM. Go. Pakal tunggu kita ketemu lagi. Pakal tunggu. Woi, padau. Atau perlu juga pembandai sidang ini tidak belakang. Jadi buku kita sebut. Lebih mau si pemak menanggung ini. Ini mengerti. Jadi ada sulit temporaga. Sudah melakukan ini baik dilakukan kami lebih kira-kira nampak berapa mungkin koordinasi kalau itu merasakan itu berbeda uangnya sedang ada uangnya sedang merasakan itu berbeda mulai dari kata-kata terakhir ataupun tak kurang selesai kita beliau karena sudah ini bagaimana sulit bicara bagaimana sulit kita dalam maupun saya dalam menentang berdiri dalam itu sulit itu saat itu berkali satu Jadi kita cukup kepada Tuhan di malam pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan nafas kehidupan. Dan sebelum kita datangkan orang tua kita ini, kita akan memulai acara dari gereja. Supaya kita sejenak kita sama-sama salib dalam bernyanyi. Mari kita bernyanyi nomor 79. Nomor 79. Ini saudara kita. Ini saudara kita menghadap pada Bapa.
penciptanya, mari kita hantarkan berkat kita doakan agar dapat menyambutnya. Ayat 2. Salibnya di dunia dengan rela Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kita dalam segala penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita berkumpul di sekitar jenazah orang tua kita ini yang kita cintai, untuk memberikan penghormatan terakhir kepadanya sebelum kita lahiriah berpisah dengannya. Iman kita mengajarkan bahwa kelak kita masih akan bertemu kembali dengannya dalam iman akan Kristus yang bangkit. Kita berharap orang tua kita ini sudah memulai kehidupan barunya di dalam kerajaan. Maka marilah kita menyatukan hati kita dalam doa untuk mengantarkan jenazah orang tua kita ini ke tempat tinggalnya yang baru. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Baik, Engkau telah membangkitkan Yesus Putramu dari antara orang-orang mati dan memberi hidup baru kepadanya. Kami mohon kepadamu, berilah hidup baru itu kepada orang tua kami ini, agar ia boleh beristirahat dalam damai-Mu. Dan semoga sabda-Mu yang kami renungkan menghibur kami dalam duka cita ini, serta meneguhkan iman kami akan kebangkitan Putra-Mu, sebab Dialah pengantara kami ini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan bacaan singkat dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu, hari kira-kira sudah jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang ke perumahan itu untuk ditonton, melihat apa yang terjadi, semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihatnya semua. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
dalam kematian selalu menjadi suatu yang sangat misterius, suatu yang menjadi teka-teki untuk kita umat manusia, sekaligus hal yang menakutkan bagi banyak orang. Tidak perlu sebenarnya di dalam kehidupan kita tidak perlu bingung tentang kematian itu akan menjemput kita pada saat yang tepat, dan kita akan meninggal sesuai dengan cara Tuhan yang paling pantas untuk kita masing-masing. Sekarang yang paling penting adalah bagi kita bagaimana selama kehidupan kita harus menyikapi tentang kematian itu. Seperti yang tertulis, Tuhan Yesus berseru dengan nyaring mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu diserahkan nyawaku. Begitu juga orang tua kita yang kita cintai ini, dalam pikirannya ataupun dia juga pernah mengatakan seperti itu, dia menyerahkan nyawanya, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan sehingga Tuhan memanggil dia. Memang kita berat untuk berpisah kepada orang tua kita ini. Mungkin banyak anak-anaknya, saudara-saudari. Kenapa orang tua kami terlalu cepat dijemput oleh Tuhan? Banyak berpikiran seperti itu. Banyak yang tahu bahwa belum puas apa yang diajarkan orang tua kita ini kepada anak cucunya. Tetapi Tuhan berkehendak dengan menjemput orang tua kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, menurut Santo Paulus, orang yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah. Dia akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Karena itu, kematian orang yang percaya bukanlah sia-sia. Karena akhir segalanya, kematian adalah ambang itu memasuki dalam kemuliaan bersama-sama dengan Allah, seperti yang diteladankan Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semuanya. Inilah yang menjadi hiburan bagi kita dalam menghadapi peristiwa ini. Bagi orang-orang yang percaya, hidup di dunia ini adalah bagian dari kehidupan bersama Allah setelah kematian, dan segala pahit, getir, susah, senang yang kita rasakan, yang kita jalani selama hidup kita ini. Banyak tantangan, banyak rintangan, banyak hambatan yang harus kita hadapi. Tetapi kalau kita bersama dengan Allah, bersama dengan Tuhan untuk menjalankan, pasti semuanya itu tidak sia-sia, dan Tuhan memberikan hikmat yang baik kepada kita. Kita menerima segalanya yang hidup ini. Orang-orang yang percaya akan Yesus Kristus tidak boleh lari dari kenyataan, tidak boleh menyimpang. Itulah orang-orang yang percaya, karena hidup ini justru akan menjadi sia-sia jikalau kita menyimpang dari Allah. Dan kita pun akan merasakan begitu sakit.
Gangguan apapun pasti tidak akan merasakan jika kita menyembah dari Allah sendiri. Marilah kita kuatkan iman kita, kesabaran kita, melanjutkan kehidupan kita. Walaupun orang tua kita ini dipanggil oleh Tuhan, tetapi semangat hidup kita, kita jalan dengan baik, bergembira. Tidak ada kata-kata putus asa untuk jalan hidup ini. Percayalah, jika kita percaya akan Tuhan, iman kita pun akan sangat baik di hadapan Tuhan. Terlebih kepada kita semua yang hadir di sini, supaya kita selalu mendoakan, karena doa kita mulai dari semalam sampai sekarang, doa untuk mengantarkan orang tua kita ini supaya menjadi tempat yang sempurna di sebelah kanan Allah kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau memanggil orang tua kami dari hidupnya di dunia ini. Semoga ia pantas untuk bertemu dengan Engkau dan berbahagia bersama Engkau selama-lamanya. Amin. Semoga orang tua kita ini yang telah mati seperti Kristus dibangkitkan juga seperti Kristus. Kami mohon ya Tuhan, semoga orang tua kita yang telah dimurnikan dengan air pembaptisan disucikan pula oleh Allah dengan kemurahan belas kasih-Nya. Kami mohon ya Tuhan. Semoga segala perjuangan selama hidup untuk hidup dan dalam iman akan Allah diberi pahala di surga. Kami mohon ya Tuhan. Semoga kita yang bersedih di hati atas kematiannya dihibur dengan pengharapan akan persatuan kelak di surga. Kami mohon ya Tuhan. Ya Bapa, segala doa dan harapan ini kami sampaikan dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi nomor 84. Jika Yesus
sebelum kita menutup peti jenazah ini, mari kita sekali lagi kita mohon berkat Tuhan baginya. Ya Allah, Engkau telah berkuasa atas mati dan hidup kami. Dalam harapan akan kebangkitan, kami memberkati Suryati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk